Selamat datang ke video saya kali ini untuk Pak Greg dan teman-teman yang menonton video ini. Hari ini saya ingin menjelaskan jawaban untuk mata kuliah Deep Learning and Optimization. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu, nama saya Nicholas Xavier, saya dari kelas LA05, nomor NIM saya 2502041956. Jadi di video kali ini ingin bahas apa sih? Di video kali ini tuh saya ingin bahas jawaban UAS saya untuk yang case nomor 1 dan 2, dan untuk essay nomor 1, serta nih videonya yang lagi saya buat. Pertama-tama saya dapat NIM-nya tuh ini NIM saya 5 tambah 6 1 11, jadi saya dapat code 1 itu simple dan kemudian essay saya mendapatkan adversarial diffusion distillation, dimana itu bisa disingkat menjadi ADD. Tapi itu nanti dulu, sekarang saya ingin bahas ke nomor 1 dulu. Jadi nomor 1 nih, pertama-tama ya seperti biasa lah, kita import library dulu. Di sini bisa dilihat library-nya untuk soalnya. Jadi kita tuh AI engineer di suatu company di bagian finance gitu. Jadi di tim kita tuh disuruh untuk memprediksi stok berarti saham dari company X ya. Dan itu semua sudah ditaruh di CSV X gitu. Maka dari itu di sini tuh kita disuruh fokus ke dia sama close column. Jadi kolomnya ada beberapa lah. Ya, saya lihat sini. Ini yang A. Ya, kita import dulu. Kita import dulu seperti biasa, import X to CSV. Nah, ini kan ada date, ada open, ada high, ada low, ada close, ada ADG close sama volume kan. Jadi kita cuma disuruh fokus ke date sama close aja gitu. Selebihnya kayak ya udah, nanti lihat aja caranya. Jadi ini yang A. Jadi sebelum kita masuk ke data analisis, kita tuh exploration dulu datasetnya, ada masalah apa. Terus sekalian juga bisa dibilang nih kayak pre-processing lah sebenarnya. Ya, jadi kayak biasa lah, ini kita import dulu dari CSV. Ya, saya mau print 10 pertama untuk memastikan bahwa datanya sudah masuk itu, sudah bisa digunakan. Ini untuk df info. Jadi yang df info ini ya buat dari info. Yang df info ini ya date open apa ya, ini non null, terus ini ada objek, ada tipe ini objek, selebihnya float gitu kan. Nah, ini saya cek ada missing data nggak. Missing datanya ada dari setiap ini ada 1, makanya saya drop langsung. Begitu juga dengan duplicate saya langsung cek, tanpa saya cek langsung saya drop. Jadi ya kalau ada duplicate dia pasti hilang gitu. Dan berikutnya, nah ini saya ngubah date ini menjadi tipe date ya, jadi kayak formatnya jadi datetime gitu loh. Dan ini ya kalau convert ini ya pokoknya kayak ubah ke float gitulah. Nah, ini bagian dari expression saya membuat date column, isinya column date ini, dan close column ya ini close berarti. Nah, ini kayak biasa lah, saya cuma bikin perbandingan doang, date to close nya saya gitu. Nah, ini minimax scalarnya untuk close. Ya, ini minimax scalar. Jadi untuk yang nomor 1, tadi juga diminta kan ada window size of 5 and a horizon of 1. Ya, di sini lah. Ini sudah saya masukin di sini. Bisa lihat sendiri code-nya. Dan ya dapat di sini gini. Dan untuk yang nomor 1B, untuk yang 1B ya separate data itu train validation test 80 10 10. Jadi ini kita separating dulu ya train validation dan testnya. Jadi ini ya pertama scalar.model section train test split, ini buat split untuk train validation dan test. Iya, ini disuruh yang df2 tadi, df2 tuh yang tadi yang data setelah di drop duplicate. Maka dari itu di sini saya sort by date itu biar berurutan itu date-nya. Dari sini saya shuffle false karena ya ini udah di sort gitu, makanya shuffle saya false. Ini 0,2 karena dia 80% ya. Ini test size-nya 0,5 ya sisanya berarti. Ini di print terus. Nah, ini terus kita perlu reshape dulu nih. Bagian sini itu perlu di reshape. Jadi di sini saya anggap sini udah ada semua. Ya, setelah di reshape jadi seperti ini, dapat seperti ini gitu.
Ini udah termasuk dari bagian dari separatingnya gitu. Setelah itu ya kita perlu create base architecture based on table 1 gitu. Jadi ya ini kan table 1 nih. Jadi saya simple RNN kan karena tadi saya satu. Jadi ya udah kebiasaan kita import TensorFlow STF dulu, terus TensorFlow importnya keras, terus ya ada keras .models import sequential, terus keras .layers importnya dense drop out sama simple RNN di mana itu yang saya gunakan. Jadi seperti biasa ini kita build modelnya di sini ya, ada simple RNN, ada drop out, ada dense. Setelah itu saya compile lah. Di sini saya pakai optimizer Adam. Lossnya itu mean square error, di sini matriksnya mean absolute error. Ya udah nih dapat summary seperti ini. Setelah itu saya mau tahu resultnya, saya model.fit. Epochnya di sini 35 saja. Karena runtime-nya yang awal cukup lama tetapi nggak masalah. Dan biasanya saya masuk 25. Sorry. Ini hasilnya ya. Nanti bisa dilihat sendiri di bawah ada perbandingannya. Di sini cuman saya run dulu yang modelnya berarti. Terus di sini saya untuk soal D, di soal D ini kan kita perlu add sequential self attention mechanism kan. Jadi ya kita harus pip install dulu. Jadi pip install tuh cuman buat orang-orang yang belum punya aja gitu, kayak yang belum punya ini ya library-nya gitu. Ya udah nih, sama kayak tadi lagi, ini saya masukin lagi biar ingat aja gitu, takutnya skip gitu, makanya tadi saya masukin ini. Jadi ini model SS1 ya, singkatan dari sequential self attention. Ya udah saya build lagi. Nah, ini tengah-tengahnya saya tambah-tambahin seperti ini kan, terus equationnya ada 2 biji. Dan ya sama seperti tadi, summary itu si compile, semua optimizer, loss, matrix semua sama. Dan untuk hasilnya ya epochnya ini 34, di base case-nya 25 gitu. Nah, udah untuk itu. Dan ini saya disuruh milih kenapa pemilihan metrik evaluasi. Jadi mean square error ini adalah metrik umum untuk masalah regresi ya. Jadi untuk perbedaan ke kuadrat rata-rata antara nilai prediksi dan nilai aktual gitu. Dan ini memberi hukuman yang lebih berat terhadap kesalahan yang lebih besar daripada kesalahan yang lebih kecil, sehingga memberikan ukuran yang lebih baik untuk akurasi prediksi secara akurasi semua, secara keseluruhan pokoknya. Ya ini saya mau bandingin dulu yang train and validation loss sebelum ada sequential self retention-nya. Di sini emang ya ini cukup fit sebenarnya, cuman maksudnya cukup baik karena cukup di bawah semua. Pokoknya kalau loss sama prediction loss-nya semakin rendah, ini bagus, tapi belum optimal gitu, belum sampai nempel bawah. Sama ini juga nih, ini mean absolute error-nya sama validation mean absolute error-nya masih tinggi banget, jadi modelnya masih bisa diimprove lagi. Kemudian setelah ada sequential self attention lebih bagus, sama-sama rendah. Jadi ini menurut saya sudah cukup optimal karena ini garis nol dan sudah semua nempel dah gitu. Sama dengan ini dibanding dengan yang atas, ini yang ini jauh lebih banyak dibanding dengan ini jauh lebih baik. Dan untuk yang F kita harus create a line comparison between model yang D itu yang tadi yang ada sequential self attention, sama yang C itu yang model awal gitu, dengan garis asli, dengan actual lines-nya gitu. Jadi kita harus predict dulu nih. Setelah predict ya saya impor lagi, ini saya impor lagi SCSV-nya, masukin sebagai df actual. Nah ini yang tadi lagi ngubah-ngubah tanggalnya, terus npr.close segini. Dan ini hasilnya untuk line-nya. Untuk line-nya ya hasilnya seperti ini gitu. Sama seperti di atas itu sebenarnya, cuman hasilnya seperti itu. Dan di sini saya untuk soal yang 1D di sini saya ada masukin satu ke sini. Apa itu sequential self attention? Saya masukin ke sini karena ini merupakan bagian dari analisa saya gitu. Jadi setelah saya masukin ke sini ya bisa dibaca sendiri, ini untuk mekanisme yang dimana dia perhatiannya untuk dirancang untuk pemrosesan data berurutan gitu.
ya tadi kan berurutan sesuai di tanggal gitu kan. Nah, oke, nomor satu selesai. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 kita baca soalnya. Kita tuh data scientist yang sentimen analisis di suatu hospital, di satu rumah sakit di Indonesia. Maka dari itu kita harus kayak mempedulikan emosi dari para responsia gitu. Jadi kita ada beberapa dataset, ada teks sama label ya. Jadi di mana ada dua kolom teks sama label gitu. Nah, nama datasetnya emotion.csv. Jadi pertama-tama nih harus pre-processing dulu ya. Jadi nomor 2, ya pertama import dulu. Ini yang kita pakai ya. Saya sudah gabungin semua. Dan yang akan digunakan yang di classification import nih semua nanti bakal pakai untuk soal-soal berikutnya. Dan untuk soal pertama nomor 2 ini nomor 2A. Jadi kita super font dan 2B itu kita divide lagi, di separate lagi kayak validation, training, validation, test gitu. 70, 15, 15. Seperti biasa ya, import dulu CSV. Ini isi dulu ya, cari data kosong nggak ada. Ini saya cuma mau tahu doang label countnya gitu loh. Kayak maksudnya, jadi di sini kayak ada 6 pilihan, ada joy, sadness, anger. Joy itu senang, sadness sedih, anger itu marah, fear takut, love itu ya dia suka, dicinta gitu, dan suppress itu ya dia kaget gitu berarti. Dan di sini dapat lihat kalau joy itu tertinggi ya, tetapi sadness juga tidak kalah tinggi gitu. Jadi joy tinggi, sadness ini, sementara yang suppress paling rendah. Jadi udah saya di sini saya train test speed dulu. Saya separate dulu nih 0,3 karena 70 ya tadi dilihat. Nah, ini ada tokenizer yang digunakan untuk bird. Oh, maaf, tadi saya table 1 saya dapatnya bird. Nah, makanya dari itu ya udah ini kita tokenize datanya, terus nanti yang tokenize data itu kita masukin ke train datasetnya. Jadi ini nanti ya train dataset, file dataset, test dataset ini udah di tokenize gitu. Nah, ini yang C ini kita harus develop model dari table 1 lagi. Bird berarti model bird. Nah, ini saya masukin 6 label dulu. Lalu dari label unik itu berarti ada 6. Terus ini ya modelnya. Ini terus ya sama seperti tadi di compile. Di sini saya lupa, saya tidak masukin summary karena satu dan lain hal, tapi di sini langsung di compile aja. Terus langsung di feed dan kita dapat resultnya. Di sini saya epoch 7 ya, karena satu epoch jalannya kayak 5 menit, 4 menit gitu. Jadi saya kalau jalanin banyak tidak ada waktu gitu. Kayak buang-buang waktu. Maka dari itu 7 menurut saya sudah cukup gitu. Di sini akurasinya dari 0,3 sampai 0,8, naiknya tuh pelan-pelan gitu, tapi pasti gitu. Sementara loss dan falloss-nya ini bertentangan. Loss turun, falloss naik. Sehingga nanti yang D ini ada performance analysis kan. Saya mau bahas tentang ini ya dulu, modelnya ini overfit. Kenapa overfit? Karena yang training loss-nya dia turun, validation loss-nya dia naik. Jadi maka dari itu ya itulah alasan kenapa dia kayak turun, kayak overfit gitulah. Nah, ini untuk klasifikasi reportnya saya nggak tahu kenapa di sini dapatnya cuma 0,0 sekian, tetapi di sini kayak cukup tinggi loh, 0,84, 0,80, bahkan kalau dihitung rata-rata nih masih kayak 0,60 tuh masih dapat. Itu cukup tinggi menurut saya, cuman saya nggak tahu kenapa di sini. Tapi kalau yang dari yang saya analisa gitu ya presisinya rendah, semuanya rendah nih. Saya lihat sini, saya nggak tahu kenapa, cuman kalau dilihat di atas harusnya tidak serendah itu. Mungkin ya ada kesalahan dari saya atau emang modelnya ya kurang pas saya gitu. Dan untuk nomor 3 untuk nomor 3 bisa dibilang nomor 3 lah. Ini untuk SI nomor 1. Ya kita jelasin konsepnya aja gitu loh sebenarnya. Cuman saya di sini ada ini ya. Jadi di sini tuh saya menjelaskan tentang adversarial diffusion distillation. Bisa tuh disingkat jadi ADD. Dia tuh merupakan training di mana training tersebut mengenalkan core distillation, dan dia juga mengenalin kalau nggak salah tuh tadi ada namanya loss adversarial, di mana dia tuh menggunakan menghasilkan foto-foto high fidelity
yang sangat bagus, gambar-gambar yang high quality gitu loh. Jadi untuk mengenal ini lebih dalam, ini ada diffusion dulu ya. Ada diffusion model, ada model dari diffusion yang digunakan untuk membuat gambar yang memiliki kualitas jauh lebih baik gitu. Untuk approach-nya ada dua cara ya. Tadi yang seperti saya bilang atas, adversarial loss dan distillation loss. Nah, ini hubungan GAN dengan AED dapat dibaca di sini. Setelah itu dia ada metode-metodenya, ada eksperimen juga di sini. Dan itu nih juga ya, ini cuma kesimpulan ringan aja gitu. Untuk penjelasan saya sampai di sini pada video kali ini. Nah, terima kasih setelah mendengarkan.